Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, tolong dibantu like, dan juga tolong yang mau kasih takjil bisa banget baca di deskripsi. Yaudah itu aja, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lesiagi setelah dia mengalahkan sosok yang telah ditanamkan oleh Master Sekte di tempat lembah pedang. Kini Master Sekte dia ingin menuntut balas, dan kali ini Master Sekte dia mulai menargetkan murid dari Sekte Mo, yaitu Heting. Heting lah yang akan menjadi target dari Master Sekte untuk dapat membalaskan dendamnya kepada Lesiagi. Heting yang merupakan murid langsung dari Lesiagi. Tapi di sini sosok bayangan yang ada bersama dengan Master Sekte dia pun bertanya apa yang akan digunakan oleh Master Sekte untuk membalaskan itu semua. Dan ternyata Master Sekte dia memiliki sebuah rencana untuk menggunakan Sekte Purple Moon lah, yang akan bergerak mengikuti rencananya menyingkirkan Heting sesuai dengan rencana dirinya. Mendengar Master Sekte akan menggunakan Sekte Purple Moon, tentunya membuat bayangannya pun bertanya apakah Sekte Purple Moon akan melakukannya sesuai dengan permintaan dari Master Sekte. Sepertinya kau memiliki rahasia yang tidak aku ketahui, ucap dari sosok bayangan itu. Tapi di sini Master Sekte dia pun mengatakan kalau mereka baru bertemu sebanyak 3000 tahun dan hubungan dia dengan Sekte Purple Moon lebih dari itu, ucap dari Master Sekte. Sedangkan di sisi lainnya, di Sekte Purple Moon itu sendiri saat ini terdapat tubuh fisik dari gadis yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Lesiagi, dan ternyata yang melakukannya adalah dua orang inilah yang melakukannya ketika Bibiding akan menguraikan jiwa dari gadis itu untuk mengetahui apa dan siapa yang menitipkan orang itu di dalam sebuah penjara pedang. Dan ternyata yang menyingkirkan gadis itu di fisiknya adalah dua orang ini yang merupakan para orang-orang yang berasal dari Sekte Purple Moon, para tetuanya. Tapi di sini mereka pun juga tentunya kesal dengan Lesiagi yang telah melakukan aksi seperti ini, dan mereka tentunya ingin menuntut balas kepada Lesiagi karena telah melakukan sesuatu kepada murid mereka, tidak junior mereka. Tapi di sini ketika mereka sedang berdiskusi, mereka pun mendapatkan sebuah pesan kiriman yang baru saja datang, dan ternyata pesannya itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Tuan Purple Heart, yang sepertinya dia adalah pimpinan dari Sekte Purple Moon ini. Dari mana pesan itu adalah pesan yang berbunyi kalau mereka harus menarik murid pertama dari Lesiagi. Mereka harus mengalahkan murid pertama milik Lesiagi, yaitu Heting. Dan di sini mereka juga mendapatkan sebuah kabar kalau mereka akan pergi menghadapi Heting yang hanya ada di rank 5 bersama dengan beberapa orang lainnya pula yang akan dikirimkan oleh seseorang itu, oleh Purple Heart itu. Dan itu jelas membuat gadis ini dia pun bingung kenapa hanya menginginkan Heting, tapi kenapa harus rame-rame. Tapi di sini sosok pria yang ada bersama dengan dirinya itu dia tidak meremehkan lawannya. Dia pun mengatakan kalau Heting adalah murid langsung dari Lesiagi, jadi tidak boleh diremehkan. Dan karena adik juniorku telah dikalahkan oleh dirinya, mari kita buat sebuah perhitungan dengan murid dari Lesiagi. Murid Lesiagi pasti lezat untuk di cemil-cemil, ucap dari sosok pria itu. Sedangkan di sisi lainnya di Sekte Pedang, di ruang peristirahat dari Lesiagi, saat ini terjadilah sebuah pertemuan di mana saat ini pertemuan itu dipimpin oleh Bibiding. Dia pun bertanya kepada Lesiagi tentang apa yang telah dilakukan oleh Lesiagi di tempat itu, dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata Lesiagi sebelumnya bercerita kalau dia mendapatkan berkah dari 10 defense sword yang ada di tempat itu. Apa? Benarkah? Mendengar itu tentunya mengejutkan bagi gue. Bagaimana bisa Lesiagi mendapatkan berkah dari 10 defense sword? Dan untuk Lesiagi dia pun membenarkan kalau dia mendapatkan berkah dari 10 defense sword itu, dan dia mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tapi Lesiagi dia tidak mengatakan yang sebenarnya juga, enggak cerita lengkap lah. Dan jika dia menceritakan tentang detail secara lengkap, tentunya ini akan membuat kepribadian dari Yue yang sebelumnya kacau itu muncul lagi. Jadi enggak semua diceritakan oleh Lesiagi. Tapi di sini untuk tante ini dengan wajah tampan yang dimiliki oleh Lesiagi, dia pun mengatakan tidak heran jika para senior-senior itu mereka memberikan berkah kepada Lesiagi, dan tidak heran jika mereka tidak menyukai Lesiagi. Kenapa yang aneh? Tidak ada yang aneh dengan Lesiagi. Dan dia juga mengatakan kalau
memuji-muji Lee Seok-gi, dan hal itu pun juga dibenarkan oleh gadis Aping. Dia pun mengatakan kalau Lee Seok-gi memang juga luar biasa karena dia juga tahu Lee Seok-gi sebelumnya telah membantu dirinya mengumpulkan spirit untuk dirinya. Lee Seok-gi telah membantunya, maka dia menganggap kalau Lee Seok-gi memang luar biasa. Tapi di sini tiba-tiba aja tante ini dia pun bertanya kepada Lee Seok-gi, apakah Lee Seok-gi udah memiliki pasangan Dao? Mendapatkan pertanyaan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Pasangan Dao. Dan kan untuk Lee Seok-gi sendiri dia juga agak bingung. Ini tante, apa yang ingin dia lakukan? Pikir dari Lee Seok-gi, dan ternyata Bibi Ning yang mendengar kalau ternyata rekannya sendiri ingin kultivasi ganda dengan Lee Seok-gi tentunya membuatnya kesal. Lee Seok-gi dia udah punya pasangan, lebih baik kau menyerah saja, ucap dari Bibi Ning. Tapi di sini untuk tante ini dia pun mengatakan, ayolah jangan seperti itu. Lee Seok-gi dia pasti membutuhkan pasangan untuk kultivasi ganda yang sempurna kan? Lee Seok-gi, apakah kau keberatan memiliki pasangan Dao lain? Ucap dari tante ini yang ingin menjadi pasangan kultivasi ganda untuk Lee Seok-gi, dan dia tidak keberatan jika Lee Seok-gi mau sama dia. Dia mau loh. Waduh, dan untuk Lee Seok-gi apa-apaan ini? Ucap dari Lee Seok-gi yang bingung dong, tiba-tiba aja ditawarin. Waduh, ditawarin dong. Waduh. Dan dia untuk Lee Seok-gi, tidak mungkin dong dia mau langsung kultivasi ganda sama orang-orang yang seperti itu. Seperti yang diharapkan, tidak memberitahukan hal-hal yang tertentu adalah pilihan yang bijak, ucap dari Lee Seok-gi. Lagi pula, siapa yang tahu berapa lama lagi hari-hari damai akan segera berlangsung, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi karena memang udah nggak ada lagi yang perlu dilakukan di tempat ini, dia pun memutuskan untuk kembali pulang. Baiklah, kembalilah, sambut dari Bibi Ning. Di sini Bibi Ning dia juga menganggap kalau Lee Seok-gi sekarang ini udah jadi seorang master sekte yang sebenarnya. Dia sudah dewasa, jadi tidak pantas juga menahannya lebih lama, ucap dari Bibi Ning di dalam hati. Dan kini karena Lee Seok-gi akan pulang, di sini Lee Seok-gi sempat mengucapkan salam dulu sebelum mereka pergi, sebelum mereka berpisah. Dan untuk Yue, dia pun yang sebelumnya telah melihat domain yang dimiliki oleh Lee Seok-gi yang sungguh luar biasa, yang telah memberikan wawasan untuk dirinya, membuat dirinya sungguh sangat antusias dengan Lee Seok-gi. Dan dia jika bertemu lagi dengan Lee Seok-gi di masa depan, dia ingin Lee Seok-gi menggunakan semua kemampuan dirinya. Dan kuharap bahwa kau berharap aku tidak akan menahan diri untuk melawanmu kah? Ucap dari Lee Seok-gi, dan hal itu pun dibenarkan oleh Yue, di mana Yue ingin sekali bertanding dengan Lee Seok-gi dengan kekuatan penuh. Dan untuk Lee Seok-gi, baiklah, saat kita bertemu lagi, aku akan memberikan kau sedikit di kepalamu, ucap dari Lee Seok-gi yang membuat Yue tiba-tiba aja lehernya langsung bengkok. Waduh, karena ya udah kebiasaan digeplak sama Lee Seok-gi, jadi ya refleks aja. Dan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini dia pun kembali pulang ke sekte Bo, dan di sini ia pun tidak menyangka kalau ternyata perjalanan kali ini benar-benar memberikan berkah yang luar biasa untuk dirinya. Banyak sekali hadiah-hadiah yang luar biasa dia dapatkan, dan ini adalah hal yang benar-benar membuatnya sungguh sangat senang. Dia benar-benar sungguh sangat senang. Sedangkan di sisi lainnya, ahli sektemu saat ini ternyata di dapur sektemu, api menyala membumbung tinggi. Dan itu ternyata ulah dari dua ciwi-ciwi ini yang sedang belajar masak. Dan karena mereka tidak pandai masak, mereka pun justru malah membuat dapur yang ada di tempat ini terbakar. Dan itu jelas membuat mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Ini bagaimana jika aku menggunakan atributku, ucap dari Dongli yang kini dia menggunakan atribut angin miliknya untuk dapat menghentikan api yang membumbung itu. Tapi ketika Dongli melakukannya dengan menggunakan atribut angin miliknya yang ada malah menghancurkan dapur. Waduh, malah jadi kebakaran dong. Dan kebakaran itu pun juga dapat disadari oleh Lee Seok-gi dari kejauhan yang memang udah sampai juga. Apa itu? Apakah Dongli dan juga Xian berencana untuk membakar sekte kah? Ucap dari Lee Seok-gi yang tahu kalau sepertinya ini ada hubungannya dengan Dongli dan juga Xian karena berasal dari aula dapur. Waduh. Dan benar saja, tak lama setelahnya Lee Seok-gi dia pun kembali dan melihat kalau ternyata aula dapur udah kebakar, yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, jadi kalian berdua ingin mencoba masak, iya kah? Bukan membakar tempat ini kah? Ucap dari Lee Seok-gi kepada ciwi-ciwi ini yang udah cemong-cemong. Mereka berdua cemong-cemong karena mereka berdua mencoba masak yang ada malah kebakaran. Waduh, kakak, karena kau pergi, kami ingin berlatih masak dan ingin ketika kau kembali bisa masak untuk dirimu, ucap dari Dongli. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Nona Xian. Mereka mengatakan kalau mereka ini berdua coba untuk belajar masak, dan karena terakhir kali mereka masak gagal total, jadi mereka ingin berlatih. Dan ketika Lee Seok-gi kembali, mereka ingin menyiapkan makanan. Dan untuk seorang istri, aku harus bisa masak dengan baik, ucap dari Nona Xian yang membuat Lee Seok-gi dia berujar, aduh,
Kenapa memangnya harus bisa masak? Tanya dari Lee Seung-gi. Dan di sini Lee Seung-gi dia pun juga meminta kepada mereka untuk tidak perlu mendengarkan kata-kata omong kosong dari orang-orang yang suka nyinyir tentang seorang istri yang gak bisa masak. Udah biarkan aja, kau tidak perlu masak, biar akulah yang masak, ucap dari Lee Seung-gi, yang membuat Nona Xian tentunya dia senang tentunya. Dan untuk Dong Lee yang melihatnya dia pun agak sedikit kesal juga karena mesra-mesraan depan muka dia pun agak sedikit kesal. Menyebalkan, memamerkan cinta-cintaan di depanku, ucap dari Dong Lee. Walaupun di sini Dong Lee dia juga tahu kalau saudara ipar Xian ini nggak menyebalkan, tapi rasanya melihat seperti ini menyebalkan juga, ucap dari Dong Lee. Tapi di sini untuk Lee Seung-gi dia pun mengatakan, Dong Lee, tentang dirimu kau tidak perlu juga belajar masak, tenanglah. Ini Lee Seung-gi dia pun siap masak untuk Dong Lee. Dan untuk Dong Lee, benarkah? Jika kau ingin masak untuk diriku, berarti aku akan tinggal bersama dengan dirimu, bersama dengan saudara yang seumur hidup, ucap dari Dong Lee. Tidak kurang sehari, tidak kurang sebulan, tidak kurang sejam, ucap dari Dong Lee yang gak mau jauh-jauh dari kakaknya dan juga Nona Xian. Dan untuk Lee Seung-gi, tentu saja. Dan dia juga bertanya sekarang mau makan apa, ucap dari Lee Seung-gi yang kini akan masak untuk mereka berdua. Dan mereka berdua pun langsung request iga asam manis dan juga roti kukus. Ikan mandarin kukus. Tulisannya di situ ikan mandarin kukus. Ya, kalau kita mungkin seblak. Waduh. Dan pada malam harinya, kini Lee Seung-gi dia pun kembali ke dalam aula miliknya. Dan di tempat inilah Seung-gi dia pun menantikan hadiah yang akan dia dapatkan. Sudah 2 hari berlalu dan sekarang waktunya mendapatkan hadiah itu. Ucap dari Lee Seung-gi yang sedang menunggu hadiah apa yang akan dia dapatkan. Dan di sini ternyata Lee Seung-gi selain untuk dirinya sendiri, dia juga mendapatkan hadiah yang akan dia bagikan kepada seluruh player-player yang ada di Kingzone. Seluruh player pun mendapatkan hadiah dari Lee Seung-gi yang telah menyelesaikan misi utama hingga 50%, dan hadiahnya adalah 500.000 poin XP untuk setiap player yang ada di Kingzone. Dan itu jelas membuat para player-player mereka pun sungguh sangat senang. Tapi khusus player Kingzone doang yang mendapatkan hadiah XP yang membuat mereka senang, tapi tidak dengan para player-player yang berasal dari wilayah lain, yaitu Bezo. Mereka pun kesal karena mereka nggak dapat hadiah. Kenapa karakter utamanya di Kingzone ini bener-bener kemana karakter utama wilayah kita, ucap dari mereka yang iri dong dengan para player-player yang berasal dari Kingzone yang mendapatkan hadiah. Begitu juga player-player dari wilayah lainnya yang lainnya lagi, mereka juga kesal karena mereka nggak dapatkan tambahan XP apapun, mereka nggak dapatkan hadiah, hanya player Kingzone aja kesal. Sedangkan untuk Mong Dongfang yang melihat para murid-murid dari sektemu yang tiba-tiba aja bersuka cita membuatnya jadi bingung. Lah, ada apa? Kenapa para junior itu terlihat begitu bersemangat? Pikir dari Mong Dongfang yang bingung. Dan untuk Mong Dongfang ternyata dia mendapatkan tugas sebelumnya dari Lee Seung-gi untuk menjelajahi tempat luar, menjelajahi dungeon-dungeon tertentu dan mendapatkan hadiah tentunya. Mong Dongfang sedang melakukan sedang menjelajah lah, keluar disuruh oleh Lee Seung-gi sebelumnya. Dan untuk Lee Seung-gi sendiri ternyata hadiah yang untuk dibagikan kepada 500.000 XP ini ke seluruh player dari Kingzone membuatnya lumayan lah. Harusnya ini cukup lumayan untuk mereka para player-player yang ada di Kingzone, karena pada umumnya mereka hanya ada di level 20-30. Jadi ya lumayan, ucap dari Lee Seung-gi, karena para player ini mereka juga aset penting bagi diriku dan mereka juga tidak boleh lemah, ucap dari Lee Seung-gi. Dan tak lama setelahnya kini sistem telah menyelesaikan perhitungan hadiah yang akan diberikan oleh Lee Seung-gi, dan hadiahnya adalah ting 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 ting. Ya, inilah yang aku tunggu, ucap dari Lee Seung-gi. Dan ternyata hadiah yang telah disiapkan oleh sistem adalah 3 poin atribut dan 1 buah petunjuk teknik pedang tingkat orange. Petunjuknya doang sih, dan itu jelas membuat Lee Seung-gi makin kesal dong. Kenapa hadiahnya makin kesini makin kecil, dan itu jelas membuatnya jengkel. Tapi karena Seung-gi terlihat tidak puas, membuat sistem pun kesal. Apa kalau Seung-gi mau nerima atau enggak? Kalau enggak dihapus nih, ucap dari sistem yang membuat Lee Seung-gi enggak punya pilihan lain selain ya udah diterima aja. Dan kini Lee Seung-gi mendapatkan sebuah hadiah petunjuk dan juga 3 buah atribut. Papan ini, ucap dari Lee Seung-gi yang agak sedikit kesal. Tapi ketika Lee Seung-gi melihat isinya, ternyata atribut yang ditambahkan itu adalah atribut fisik, atribut bakat pedang, dan juga atribut langit dan juga bumi, ataupun atribut airnya. Melihat itu semua tentunya membuat Lee Seung-gi ya agak senang juga. Walaupun ya
Oke lah, ucap dari Lee Seok-gi yang sungguh sangat senang. Satu oranye, satu ungu, satu biru, ya semuanya berguna bagiku. Sistem kau bermurah hati, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia tentunya akan menyerap ini semua hadiah yang telah didapatkan dari sistem dan Lee Seok-gi. Ketika dia menyerap itu semua, menotis para ciwi-ciwi yang ada di sektemu. Lebih tepatnya orang-orang yang ada di sektemu, mereka semua ternotis karena Lee Seok-gi akan melakukan sebuah penerobosan lagi. Dan jika kita perhatikan lebih detail coy, coba lihat Dongli. Bukan Dongli apa? Lubing. Cakep dia sekarang. Waduh. Dan kini Dongli dia pun dapat melihat kalau saat ini Lee Seok-gi sedang melakukan sebuah penerobosan lagi, dan itu membuatnya sungguh-sungguh kagum. Kakak, tampaknya dia telah memperoleh warisan baru lagi. Dia telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tumbuh lebih kuat dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Kakak, dia benar-benar luar biasa. Demi sektemu, aku juga harus jauh lebih kuat lagi. Dan aku juga harus bekerja lebih keras, ucap dari Dongli. Dan untuk berlatih lebih keras, ya aku harus tidur lebih awal, ucap dari Dongli yang kini dia turu. Ya, Dongli turu dengan ya beginilah cara Dongli turu dia. Ya, posisinya tengengang-ngengkang. Waduh. Tapi uniknya di sini ketika Dongli dia sedang turu dan bermimpi, dia pun berjalan di tengah-tengah kabut. Dan di depannya terdapat seseorang yang terlihat cukup berbayang. Dan sosok bayangan itu juga bertanya kepada Dongli, "Hei, kau datang lebih awal dari biasanya hari ini. Ada apa?" ujar sosok bayangan itu. Tapi di sini Dongli dengan pakaian tidur yang sama, dia berujar, "Malapetaka semakin dekat. Dongli harus melindungi kakak dan sektemu tentunya. Jadi aku harus datang lebih awal," ujar dari Dongli. Malapetaka. Menurut perhitunganku, sudah waktunya malapetaka untuk tiba, ujar dari sosok bayangan yang ada bersama dengan Dongli. Dan kita juga pernah dilihatkan cara kultivasi dari Dongli ini seperti apa. Ya seperti itulah pokoknya. Dan sepertinya Dongli dia berkultivasi dengan jalur mimpi. Mimpi bisa kultivasi. Dan untuk Lee Seok-gi sendiri saat ini, setelah dia menyerap itu semua, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Karena kini kemampuannya juga telah meningkat pesat. Bahkan saat ini dengan poin atribut yang dia miliki yang udah ada di 6 poin, membuat dirinya dapat merasakan emosi dari setiap butiran-butiran air yang ada bersama dengan dirinya, yang membuat Lee Seok-gi jadi bingung lah. Memangnya apa gunanya juga, pikir dari Lee Seok-gi. Tapi ya sudahlah, nanti aja kita coba bersama dengan Nona Xian, ucap dari Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga ingin membuka hadiah petunjuk yang sebelumnya telah dia dapatkan. Dan ternyata hadiah petunjuk adalah sebuah peta koordinat khusus, di mana di tempat itulah Lee Seok-gi bisa mendapatkan hadiah skill seni bela diri tingkat orange. Jadi hadiahnya cuma petunjuk kah? Jauh lagi, ucap dari Lee Seok-gi yang ada di pojokan sana. Tapi itu apakah sebuah sekte, atau itu adalah sebuah reruntuhan, atau itu adalah sebuah dungeon kah, pikir dari Lee Seok-gi. Dan jika itu adalah perkumpulan dari sekte Purple Moon, itu luar biasa, ucap dari Lee Seok-gi yang ingin mengumpulkan sumber daya untuk hitting juga. Dan di sini sebelum pergi tentunya Lee Seok-gi dia harus pergi dulu ke tempat dari Nona Xian, karena udah lama nggak kultivasi ganda. Makanya Lee Seok-gi saat ini malam-malam dia datang ke kamar dari Nona Xian untuk kultivasi ganda, ganti oli. Waduh. Sedangkan di sisi lainnya, di tepi laut tak berujung yang ada di wilayah Kingzhou, saat ini ada 2 kultivator yang berasal dari sekte Purple Moon sedang menunggu seseorang. Dan di sini mereka pun menunggu sesuai dengan perintah dari Purple Heart. Dan ketika mereka sedang menunggu, tiba-tiba aja ada yang muncul dari tengah laut, dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Sepertinya ini adalah rencana dari Purple Heart telah tiba, ucap dari orang-orang ini. Dan ternyata sosok yang muncul adalah para demonic beast yang berasal dari Ace of Chaos. Tapi di sini mereka juga ternotis karena itu adalah Sea of Beast. Mereka sangat kuat dan mereka memancarkan aura kekacauan, ucap dari orang-orang ini. Tapi di sini uniknya, para demonic beast itu berubah wujud dalam bentuk wujud manusianya, berubah wujud dalam bentuk humanoid miliknya. Dan mereka inilah yang akan menghadapi Lee Seok-gi nanti di part-part lanjutannya. Dan mereka lah yang akan mengurus hitting, dan nanti Lee Seok-gi datang dan bam. Nah itu semua akan terjadi di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.